Kami dari Jaringan Doa Sekota Sukabumi siap melaksanakan amanah agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini, malam yang luar biasa. Kami boleh ada bersama-sama dengan tim Jaringan Doa Sekota untuk berdoa bagi kotanya. Bahkan kami sudah berlatih untuk penginjilan pribadi. Biar Roh Kudus akan urapi kami semuanya, agar kami bisa membukakan pintu surga untuk melawat negeri kami tercinta Indonesia. Sehingga terjadi gelombang tsunami lawatan Tuhan, dan Indonesia akan memutus misionaris dari Indonesia untuk ke bangsa-bangsa. Tuhan, pakailah kami, anak-anak muda, orang-orang tua, teruna-terunamu akan bernubuat, akan bermimpi, akan melakukan mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan akan selama-lamanya. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Bendengi kami dengan kuasa-Mu. Kami tolak setiap kuasa maut, kecelakaan, mara bahaya. Ya akan menimpa kami. Tuhan, kami akan pulang dan kami akan terima berkat Allah. Mari kita arahkan hati kita. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa,
Diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Tuhan membawa kau naik-naik dan tidak akan pernah turun. Dan sakit penyakit tidak akan menimpamu lagi. Bahkan virus, baik virus corona, Omikron, Delta, dan virus apapun tidak akan menimpa kamu juga. Saudaraku yang berkasih, pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di udara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memerlukan gairahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa sehingga kesakitan dia menimpa aku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur untuk semuanya. Kristus sih tahu ya, cuma belum tahu itu dalamnya gimana gitu. Bisa dijelaskan ya? Kalau Kristen itu ya sebuah agama. Cuma di dalam Kristen itu ada janji. Tahu nggak janji Tuhan itu apa? Janjinya Tuhan orang Kristen. Apa ya? Jadi saya simpel aja sih tanya, Wendy kalau mati mau masuk surga apa kemana? Gak tahu ya? Makanya tadi kan Bu Wendy nanya ke saya, kenapa kamu masuk Kristen? Nah itu Tuhan saya itu punya janjinya kalau saya mati masuk surga. Nah kalau kamu mati kemana? Kayaknya gimana ya? Ya gimana perbuatan saya lah. Oh ya, buatan ya. Jadi di dalam Kristen itu ada satu ini ya, ada satu keistimewaan lah. Ada yang kita pegang karena janji Tuhan itu tidak main-main. Janji Tuhan itu pasti terjadi dan saya tidak takut mati sampai sekarang gitu ya. Walaupun saya bukan dari Kristen, tapi saya sekarang tidak takut mati karena bagi saya mati itu adalah keuntungan dan hidup itu adalah Kristus. Jadi ngerti nggak tentang Kristus? Belum tahu juga ya, berat juga ya saya ini. Memuji ya. Iya. Kristus saya nggak tahu. Ya namanya gue ngizinin kalau kamu enggak. Itu yang makin dari orang Islam, orang Islam tahu ya. Ada ateis. Ya menyerah. Bagi saya baru datang ya. Bu Enti, apa kabar? Kita ngobrol-ngobrol boleh dong.
nggak tentang kekristenan? Ini apa? Terserah. Yang belum kenal apa? Ya terserah yang belum kenal aja. Ya, pokoknya kita nih seolah baru kenal gitu ya. Jadi kita mau mengabarkan Injil, saya mengabarkan Injil, Ibu Wendy itu yang Diinjili. belum mengerti. Biar sama-sama tua, kalau sama-sama muda. Sama-sama tua. Lebih tua saya jelas. Enggak, dia baru 17 tahun. Belum aja kali ya. Tepuk tangan dong buat Ibu Nu. Nah, ini kalau saudara bisa karena biasa ya, bisa karena biasa. Tapi kalau kalian nggak belajar, maka kalian nggak akan bisa ya. Oke. Saya kesaksian dulu sedikit ya tentang penginjilan ini. Memang saya paling suka penginjilan ya. Saya suka ditanya sama tetangga yang berpisah. Kenapa katanya masuk? Oke, ini anak saya juga kabar. Namamu? Oh Ines ya. Ines asal mana Ines? Nias. Oke, kamu udah berapa? 13 tahun. Berapa saudara kamu Ines? 4. Kamu nomor berapa? 3. Ya, kamu sekarang tinggal di mana Ines? Di panti. Ngapain kamu ke Sukabumi? Dari Nias ke Sukabumi mau ngapain? Hah? Mau cari jodoh? Bukan. Mencari Tuhan. Di Nias ada Tuhan. Ada ya. Di Nias ada Tuhan. Nah, di sini juga ada Tuhan ya. Nah, tujuan kamu ke sini cari apa? Hah? Masa kamu nggak tahu tujuan ke sini? Menempuh pendidikan kan, biar masa depan kamu bagus ya kan. Nah, mau tanya jelas. Seandainya kamu nanti suatu waktu kamu dipanggil Tuhan ini, kamu yakin gak kamu masuk surga? Hah? Yakin? Oh ya yakin ya. Oke, siapa ya? Gabriel. Ayo, Gabriel siapa itu? Putra atau Gabriel? Gabriel maju Gabriel. Nama kamu siapa? Gabriel. Gabriel, kamu asalnya dari mana? Bekasi. Kamu asli orang Bekasi? Oh, Batak, ya kan? Batak banyak taktik, bukan kan? Batak ya. Oke. Kamu umur berapa sekarang? 18. Sekarang kelas berapa? Kelas 10, ya kan? Nah, kenapa kamu datang ke Sukabumi? Ngapain? Mencari ilmu, ya kan? Dulunya kamu bisa nggak apa-apa cerita aja, kan namanya kenal. Nggak tahu ya, nggak tahu, bingung, nggak tahu tujuan arah hidupnya, makanya titip-titipan di panti ya kamu ya. Oke. Nah, ini semua orang kan menuju kepada kematian pasti gitu ya, nggak mungkin orang terhindar dari kematian. Kapan cuma nggak tahu kita jadwalnya ya, jadwal kamu juga nggak tahu kapan ya. Tapi kalau seandainya kamu nanti dipanggil Tuhan, kamu yakin nggak masuk surga? Nggak apa-apa, jujur aja, jujur ya, jangan ragu-ragu. Pokoknya jujur aja apa yang sekarang kamu alami. Maksudnya, kamu yakin nggak masuk surga? Nggak yakin ya. Hah? Oh, terlalu banyak dosa ya. Oke, ya. Saya juga punya dosa, kamu juga punya dosa. Memang kalau kita, karena di surga itu kan nggak ada dosa, ya kan? Di surga itu nggak ada dosa. Makanya orang berdosa nggak akan layak masuk surga. Maka dari sebelum masuk surga, kalau tapi kamu mau masuk surga nggak? Mau? Udah tahu caranya? Udah tahu jalannya belum masuk surga? Lewat mana? Lewat Padewan atau lewat mana? Udah tahu jalannya belum? Udah tahu jalannya belum? Udah? Oke. Nah, kenapa kamu gak yakin kamu masih banyak dosa ya? Ya memang dosa itu kalau diselesaikan, kamu gak akan masuk surga. Makanya perlu diselesaikan. Ya, memang
semua orang itu punya dosa, saya punya dosa, kamu punya dosa. Upah dosa itu adalah maut, ya. Tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup kekal. Nah, ketika kamu jatuh dalam dosa, saya jatuh dalam dosa, terhilang kemuliaan Tuhan. Jadi hubungan kamu dengan Tuhan itu terpisah, terputus, ya. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Tuhan sangat mengasihi kamu. Tuhan sayang sama kamu. Rancangan Tuhan itu indah buat Gabriel, ya. Rancangan indah buat Gabriel. Kenapa? Dia sangat mengasihi kamu. Makanya dia rela memberikan anaknya juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Memang ada satu pribadi yang gak suka sama kamu, ya, supaya kamu itu binasa, masuk neraka, yaitu iblis. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup supaya mereka hidup di dalam kelimpahan. Nah, itu tujuan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu perbedaannya. Nah, memang kalau dosa nggak diselesaikan, kamu akan binasa. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Ada jalan keluar. Ya, jalan keluarnya bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian kado, kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan dari Tuhan untuk seseorang, ya, Gabriel, yang sebenarnya Gabriel tidak layak untuk masuk surga. Seperti tadi kan Gabriel, karena dosa saya nggak yakin masuk surga. Nah, itulah kasih karunia. Jadi bukan dari kita, ya. Karena berbuat baik saya masuk surga. Nah, itu bedanya, ya kan? Kalau mungkin agama lain berbuat baik dulu baru masuk surga, tapi kalau kita enggak, yaitu bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha Gabriel, bukan hasil pekerjaan Gabriel, tapi pemberian Tuhan. Give. Makanya jangan sombong, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi sebab karena iman kepada Yesus Kristus, kamu diselamatkan oleh karena iman, bukan hasil usaha kita atau pekerjaan kita. Ya, Gabriel. Nah, Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi Gabriel jalan menuju ke surga itu hanya satu, ya, itu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus. Apakah Gabriel percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kamu? Percaya? Maukah kamu membuka hati untuk terima Ia? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mau? Oke. Tuhan Yesus sekarang sedang mengetuk pintu hati kamu, ya. Dia mau masuk ke dalam hati kamu. Siapa yang membuka pintu hati kamu? Siapa yang membuka itu? Hah? Kamu sendiri. Kamu yang bukain pintunya, ya. Dia akan masuk. Ya. Lihat aku berdiri di bawah pintu dan mengetok, barang siapa yang membuka pintu dan aku akan masuk dan makan bersama-sama dia. Jadi yang berhak membuka pintu adalah kamu, ya. Nah, Gabriel, aku mau berdoa, ya. Saya mau berdoa. Kamu mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu dan ikuti doa saya, ya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mengaku bahwa saya manusia berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan saya. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang baru kamu lakukan? Berdoa. Berdoa apa? Minta keselamatan. Terus tadi berdoa apa? Tadi berdoa apa? Minta diampuni. Terus yang paling penting itu tadi, kamu berdoa apa? Buka hati. Buka hati untuk siapa? Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Di hatimu. Berapa lama dia tinggal di hatimu? Selama-lamanya, ya. Jadi kamu sekarang sudah menjadi milik Yesus karena Yesus sudah berkata di dalam hatimu. Nah, kamu sekarang kalau saya dipanggil Tuhan sekarang, yakin kamu masuk surga? Yakin? Kenapa kamu yakin? Menebus dosa dan kamu beriman, percaya, ya. Nah, ingat. Tadi saya katakan, kalau tanaman itu, kalau kamu nanam tanaman,
baru ditanam. Supaya tumbuh, diapain? Kasih pupuk, ya kan? Terus kasih apa lagi? Ya, disiram air. Nah, demikian juga iman kamu. Kamu itu baru percaya Yesus, iman kamu itu harus bertumbuh, harus dipupuk. Ya, dipupuk dengan apa? Masa iman dengan air. Nah, dengan apa? Dengan doa, ya kan? Baca kitab suci, ya, ibadah, berkorban, ya, memberikan hidupmu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke, selamat ya. Selamat lahir baru dalam Yesus terutama. Nah, penginjil saudara yang saya injili ya. Oke, saya panggil siapa ya? Aku sini ada siapa? Andrew, mana Andrew? Hah? Andrew, kamu masih berapa? Nah, Andrew nih. Ini Andrew, anak rohani saya dari Surabaya ya. Dititipkan ke saya ya, kadang kalau nakal aku cewek. Nah, ini Andrew ya. Ini opsinya tuh. Oke tuh. Nah, perhatikan baik-baik ya. Saya tidak tahu Andrew itu sudah mengenal Tuhan atau belum ya. Oke. Jadi soal belum kenal ya. Halo, Dek, nama kamu siapa? Andrew ya, saya Kak Robel ya. Andrew, kamu asalnya dari mana? Oh, dari Manado ya. Marganya apa? Orang Manado berarti suka makan yang pedes-pedes ya. Suka makan apa? Oh, dicari-cari terus apa lagi? RW. Kamu umur berapa tuh sekarang? Umur 15 tahun. Wah, udah kelas berapa? Sudah punya pacar belum? Oh, udah. Sudah 15 tahun kamu udah punya pacar? Nah, Andrew ngomong nih, kalau orang Manado sih pada umumnya Kristen ya, kalau orang Manado ya. Oke. Nah, Andrew ngomong nih, Andrew, seandainya nih Andrew, kan manusia pada umumnya akan mengalami kematian, betul nggak Andrew? Ya kan? Nah, seandainya Andrew tiba-tiba nih dipanggil Tuhan, ya, kamu yakin nggak masuk surga? Hah? Yakin? Serius? Udah yakin? Oke, kenapa kamu yakin? Oh, sudah berbus dosa, kita semua yakin ya. Ya udah, udah yakin ya udah. Kamu yakin? Oke, siapa? Bodi, sini Bodi. Siapa? Dion. Nah, Dion ini anak rohani saya yang baru datang dari Sumatera ya. Dion, hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang antri ya. Oke, halo, soalnya belum kenal ya kalau aku. Oke. Siapa namanya kamu? Dion. Oh, Dion ya kan. Dion mau kemana ini? Malam-malam begini. Oh, ke JDS. Apa itu JDS? Apa? Saya dengan bahasa kota ya. Oke. Soalnya belum kenal. Dion, kamu asal mana? Dari Medan. Dari Medan. Papa mama masih ada? Papa nggak ada. Mama? Masih ada. Oh, masih ada. Kamu di sini sama siapa? Sama abang. Sama abang ya. Marga kamu apa? Setompul. Oh, Sitompul ya, Sitompul. Nah, kamu anak berapa? Anak ke-6. Anak ke-6. Oke. Udah kelas berapa kamu sekarang? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya. Cita-cita kamu jadi apa? Rencana pendeta sih. Oh, pendeta. Oke, waduh. Aduh. Oh, Dion. Nih ya, Dion namanya manusia Dion ya. Kamu seandainya tiba-tiba ini, kalau semua orang pasti akan mengalami kematian, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau seandainya Dion ini tiba-tiba dipanggil Tuhan, yakin nggak Dion masuk surga? Belum yakin. Nah, kenapa belum yakin? Karena masih berdosa. Oh, masih berdosa ya, karena masih berdosa kamu belum yakin. Ya, tapi kamu pengen masuk surga nggak? Pengen dong. Pengen. Sudah tahu caranya belum masuk surga? Tahu. Tahu? Sudah tahu? Sudah. Sudah tahu? Sudah ada jalannya? Sedikit. Sedikit ya. Mau tahu aja atau banget? Mau tahu. Mau tahu aja? Tahu aja? Nggak tahu banget? Tahu bang. Oh, tahu banget. Oke ya. Ya memang saya tahu bahwa semua orang manusia, semua manusia itu telah berbuat dosa ya. Ya, telah hilang kemuliaan Allah. Ya, saya juga punya dosa, kamu juga punya dosa, ya kan? Kalau dosa itu nggak diselesaikan, maka upahnya apa? Upahnya maut. Arti maut itu berarti terpisah hubungan kita dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi jangan khawatir Dion. Karena apa? Kita punya Allah, Tuhan yang ciptain kamu itu punya rancangan yang indah buat kamu. Ya, rancangan indah buat kamu agar hidup kamu itu betul-betul punya masa depan dan dia menyediakan apa? Tempat keselamatan buat kita ya, seperti Alkitab berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang
yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi setiap orang, berarti termasuk saya dan termasuk Dion, itu rancangan indah buat Dion. Jadi Tuhan itu rancangan indah banget buat Dion. Rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Nah, memang ada satu pribadi yang ingin menghancurkan kehidupan Dion, yaitu siapa? Iblis. Nah, tinggal Dion mau ikut siapa? Nah, kalau iblis kan ingin kamu hancur, kamu binasa, kamu mati selama-lamanya. Nah, itu maunya iblis. Ya, tapi beda dengan kasih Tuhan, yaitu maunya kasih Tuhan itu ingin menyelamatkan hidup kamu. Memang sejak manusia terpisah, berdosa, dia terpisah hubungannya dengan Tuhan. Jadi kamu ada jarak, ya, ada jarak. Nah, kalau dosa itu tidak diselesaikan, maka kamu akan mengalami kematian selama-lamanya. Artinya terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Kamu mau nggak terpisah dengan Tuhan selama-lamanya? Nggak mau? Ya. Nah, jangan khawatir Dion. Jadi bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan hasil usaha kita, ya, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu gift, kado, pemberian dari Tuhan. Nah, kalau kado itu kira-kira kamu bayar nggak? Kalau Om Romel kasih kado buat kamu, Dion bayar nggak? Enggak ya, namanya kado berarti gratis. Nah, keselamatan itu buat kamu itu kado, tinggal kamu mau terima atau tidak keselamatan itu, ya. Sebab karena kasih karunia itu kamu diselamatkan oleh iman. Nah, bukan hasil oleh usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tapi iman. Nah, iman, ya. Iman kepada siapa? Nah, itu iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dia rela mati, ya. 1 Korintus 15 ayat 3-4, ya, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa saya dan dosa Dion. Jadi Yesus itu datang ke dunia itu mati untuk dosa saya dan dosa Dion, ya, supaya Pak Dion yang mati karena dosa itu hidup karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuncinya udah tahu ya, kuncinya supaya kamu diselamatkan, hidup kekal, kuncinya apa? Hah? Cuma berdoa doang. Yang paling pertama apa sebelum berdoa? Beriman, ya. Beriman dan percaya, ya. Iman itu kan percaya. Percaya meskipun kamu tidak melihat, tapi kamu percaya. Nah, beriman kepada siapa? Nah, itulah yang paling penting, ya, beriman kepada siapa. Tuhan katakan bahwa beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, yaitu Tuhan. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi iman kepada siapa? Nah, saya kasih tahu nih Dion, bahwa jalan menuju ke surga itu hanya satu, ya. Satu, nggak banyak Dion. Makanya kamu harus melalui ini. Itu nggak boleh melalui yang lain. Kalau melalui yang lain kamu tersesat. Nah, Tuhan sudah menyediakan jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang berkata sendiri. Nah, Dion, kira-kira Dion percaya nggak bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kamu? Percaya. Nah, Dion, sekarang Tuhan Yesus sedang mengetok pintu hatimu loh, ya. Yang berhak membukakan siapa, Dion? Kamu, ya. Jadi Tuhan mengetok pintu hatimu, ya. Lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakanku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan kamu. Jadi yang berhak membukakan pintu hati ketika Yesus mau masuk adalah Dion. Jadi syarat pertama agar Dion bisa masuk surga, satu, beriman, ya kan? Kedua, mengaku kan kamu tadi bilang apa? Berdosa, ya kan? Jadi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ketiga, apa? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, Dion, mau nggak kamu saat ini mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati? Mau, ya. Mau Dion yang berdoa atau Om yang berdoa terus kamu ikuti? Oke, ya, ayo kita doa. Ikuti doa Om, ya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mengaku bahwa saya adalah manusia berdosa. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati untuk mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.
Dion, apa yang baru kamu lakukan? Berdoa. Berdoa apa? Berdoa membuka hati Membuka hati untuk siapa? untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Di hatimu. Berapa lama dia tinggal di hatimu? Berapa lama dia tinggal di hatimu? Saya bilang videonya. Berapa lama? Selamanya ya. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau dan aku sekali-kali tidak akan biarkan kau. Ya, jadi Yesus tinggal di dalam hatimu selamanya. Nah, setelah dia sudah terima Yesus, nah, Dion, saya mau tanya, seandainya kamu mati hari ini, kamu yakin gak kamu masuk surga? Kenapa yakin? Karena saya Sudah punya iman. Jadi yang menyelamatkan Tuhan Yesus ya. Beriman kepada Tuhan Yesus pasti kamu selamat. Nah, setelah kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ibaratnya kamu itu seperti tanaman, ya kan? Tanaman yang baru ditanam. Nah, agar bisa misalkan nih, kamu mau bercocok tanam, kamu kan lihat sering menanam tanaman apa gitu kan? Nah, pada waktu kamu menanam tanaman, supaya tanaman itu bertumbuh dan berbuah, itu kamu harus apain? Siram. Satu, kedua, kasih pupuk ya, biar bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, begitu juga kamu itu punya iman dan iman itu harus bertumbuh dan berbuah. Nah, ingat ya. Harus diapain? Dipupuk. Nah, pupuknya apa kalau iman? Apa? berdoa, Iya, terus percaya terus beriman terus apa lagi? Ini ada lagunya, lagu Swanwood. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah itu kuncinya. Kalau kamu mau tumbuh, nah setelah tumbuh pasti berbuah. Nah itu kuncinya. Makanya kamu harus baca kitab suci, berdoa, beribadah, ya, kumpul dengan komunitas persekutuan yang membangun iman kita, biar hidup kamu bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati kamu, Dion. God bless you. Oke, ya. Tepuk tangan dong buat Dion. Nah, kita nggak tahu kan, ternyata Dion sudah sejak lahir dia menjadi orang Kristen, tapi dia ternyata belum mengenal Tuhan dengan benar. Makanya dia nggak yakin kalau nanti mati diselamatkan atau tidak, ya. Nah makanya saudara kuncinya itu enak karena penginjilannya adalah orang Kristen, ya kan. Jadi gampang karena kita sudah kenal. Oke, ya bosan. Provinsi di Indonesia yang kau tahu Tuhan taruh di dalam hati. Provinsi mana dan kau katakan dan perkatakan bahkan kau mungkin belum pernah pergi ke sana. Dan suatu saat kau akan pergi ke sana dan berdoa. Dan hari ini mulai belajar untuk doa secara profetik. Artinya doa profetik adalah berdoa meskipun kita belum pernah pergi ke sana, tapi seolah-olah kita sudah ada di sana. Satu, provinsi di Indonesia. Dan kedua adalah satu negara. Negara apapun yang akan saudara ambil bagian. Dan mungkin saudara belum pernah pergi ke sana, negara tersebut, tapi saudara percaya bahwa suatu saat kau pasti akan pergi ke sana. Itulah iman yang namanya iman. Silakan saudara ambil waktu berdoa untuk satu provinsi yang ada di Indonesia. Haleluya. Ambil beban. Selamatkan provinsi Aceh Tuhan. Hambamu terus menangis buat Aceh. Kami mengasihi Aceh Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di Aceh. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kami berdoa juga buat negara Jepang Tuhan. Penduduk di sana kekurangan usia demografi Bapak, sehingga dibutuhkan tenaga kerja. Yang begitu banyak, bahkan setiap tahunnya 200.000 tenaga kerja dari luar Jepang Tuhan. Kami berdoa supaya para tenaga kerja yang diutus dari Indonesia ke Jepang itu mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga bawa perubahan yang luar biasa untuk negeri Jepang Bapak dan selamatkan Jepang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Kami percaya bahwa tugas amanat agung akan terus kami kobarkan di dalam jiwa raga kami. Karena kami tahu Paulus berkata, celakalah kami jikalau kami tidak memberitakan Injil. Kami percaya pemberitaan Injil ini merupakan satu tulang punggung di dalam setiap gereja. Tuhan,
Biar pemberitaan Injil terus menyala dan berkorban di setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Gereja-gereja yang ada di kota kami, Sukabumi, dan gereja-gereja di Jawa Barat, Tuhan, bahkan di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini, Bapak, supaya bangkitkan gereja-gereja yang punya hati misi dan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja yang segala Raja. Silakan duduk. Shalom. Ya, apa kabar? Ya, luar biasa ya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara. Dan mungkin saudara mulai beberapa minggu-minggu ini saya mau ajarkan tentang bagaimana kita memenangkan jiwa. Artinya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang kita kasih, dan kita boleh belajar untuk ambil beban. Mungkin saudara bingung, kenapa? Saudara mungkin jarang ya berdoa ambil beban untuk jiwa-jiwa yang saudara yang mereka belum kenal Tuhan. Siapa yang baru pertama kali yang berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru kenal yang belum kenal Tuhan? Yang baru pertama kali angkat. Yang baru pertama kali berdoa, angkat tangan. Yes. Ya. Semuanya setiap kali berdoa untuk jiwa-jiwa? Asal benar gitu loh. Ini saya bertanya jujur loh, serius loh. Siapa yang sama sekali, maksudnya baru kali ini berdoa untuk misalkan 5 orang yang belum kenal Tuhan, baru kali ini berdoa, angkat tangan. Baru hari ini berdoa. Atau setiap hari sudah berdoa? Yes. Baguslah, asal benar sesuai dengan apa yang sudah katakan ya. Itu luar biasa sekali. Karena apa? Kenapa? Karena kita itu anak-anak Tuhan diajarkan oleh Tuhan bukan sebagai anak Tuhan yang egois. Arti egois itu mementingkan diri sendiri, nggak peduli dengan jiwa-jiwa, ya, nggak peduli dengan orang lain. Padahal Tuhan perintahkan. Kenapa sampai Tuhan Yesus itu amanat agung diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia naik ke surga, ya? Bayangin, pada waktu Dia mau naik ke surga, itu perintah disampaikan kepada Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berarti apa? Amanat agung sesuatu yang apa? Yang sangat penting, urgent dan mendesak. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu orang-orang yang kita temui apakah dia besok masih hidup atau tidak. Mengerti sampai di sini? Ya. Makanya kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena itu perintah Tuhan. Bukan perintah saya, bukan perintah hamba-hamba Tuhan, tapi perintah Tuhan. Amanat agung itu harus dilakukan. Kalau saudara sebagai gereja Tuhan tidak pernah memberitakan amanat agung, tanda tanya besar kekristenan, ya. Kenapa? Berarti kalian itu tidak punya hati untuk jiwa-jiwa. Tidak punya hati untuk jiwa-jiwa. Kenapa? Mungkin pelayanan kamu hebat, main musikmu hebat, worship leadermu hebat, tapi kalau kau tidak pernah memberitakan Injil, itu sama dengan kosong semua. Kenapa? Karena pemberitaan Injil itu ibarat kalau di dalam tubuh ini tulang punggung, ya, tulang punggung, tulang belakang, ya. Jadi kalau tubuh tidak ada tulang belakang, bagaimana? Nah, gereja kalau tidak ada misi, gereja kalau tidak pernah ada kabaran Injil, bahkan tidak pernah mengutus misionaris atau orang-orang untuk bergerak menyampaikan Injil, dan gereja itu akan mati, dan gereja itu tidak akan hidup. Mungkin pada waktu awal itu berkembang luar biasa, tapi ketika gereja itu tidak melakukan pengabaran Injil, gereja itu akan mati. Kenapa? Karena itu berarti sudah tidak lagi sudah tidak ada tulang punggungnya di dalam tubuhnya, ya kan? Nah, kenapa? Karena ini perintah yang sangat penting. Makanya kenapa di jaringan Dosa Kota saya tegaskan ini. Kenapa? Karena saya itu nanti ditanya sama Tuhan, kau suruh orang memberitakan Injil, udah dilatih belum? Nah, kalau saya sudah melatih, saudara tidak melakukannya, itu bukan urusan saya, ya. Jadi saya sudah mengajarkannya dan melatihnya, dan saudara tidak melakukannya, Tuhan tidak akan mempertanggungjawabkan kepada saya, karena saya sudah melatih. Nah, itu tanggung jawab pribadi masing-masing, ya. Mulai hari ini belajar untuk ambil beban, ya, mungkin minimal tetanggamu doakan, ya. Minimal mungkin karyawanmu yang belum kenal Tuhan doakan, ya. Saya percaya kok satu saat mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus, dan ketika Roh Kudus bekerja, itu orang percaya Yesus itu bisa melalui penglihatan, ya.
bisa melalui penglihatan, dan bisa melalui mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya, jadi misalkan saya percaya Yesus dari apa? Dari mendengarkan lagu rohani. Saya tahu salah satu lagu yang saya dengar waktu saya belum kenal Yesus itu lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Nah, makanya kenapa saya tertarik dengan kekristenan? Karena di kekristenan itu kayaknya akrab gitu loh, saling bersaudara, saling berkunjung, nggak kenal kita ini. Ternyata kan sebenarnya setelah kita terjun, orang Kristen banyak yang ribut juga. Iya kan? Banyak setelah kita terjun, banyak yang ribut juga, ya kan? Betul nggak? Malah karena satu tim saling sikut-sikutan, ya kan? Pokoknya saling cari muka kan? Betul nggak? Yang pengen dekat yang gembalanya gitu kan, biar nanti dapat posisi gitu kan? Kata waktu murid Yesus kan, pengennya pada semua nempel ke Yesus sebelah yang dekat gitu kan? Nah, saudara-saudara yang sama Yesus itu ada juga yang melalui penglihatan, ya. Contohnya, kalau kakak saya dulu kan. Engkau telah memimpin kebaktian kami ini ya Bapa. Kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah setiap pujian itu menjadi rema, menjadi dupa yang harus di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami setiap hari boleh memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau begitu luar biasa. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Saat ini kami mau menyatukan hati kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk jaringan doa sekota yang ada di Sukabumi ini ya Bapak. Engkau boleh pakai setiap kami ya Bapak. Setiap bagian-bagian dari jaringan doa sekota, jaringan doa wanita ya Bapak. Kemudian pelayanan penjara, jaringan doa pemuda, jaringan doa anak yang mungkin sekarang belum terlalu aktif ya Bapak. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau berikan hati-hati yang mau bekerja ya Bapak, hati-hati yang mau melayani-Mu ya Bapak, sehingga jaringan doa anak, jaringan doa pemuda berkembang kembali ya Bapak. Dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-Mu ya Bapak, bertumbuh untuk mengenal Engkau ya Bapak, Allah kami ya Bapak, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ya Bapak, satu-satunya orang yang mengasihi kami semua ya Bapak. Kami serahkan semuanya itu ya Bapak. Kami serahkan koordinator kami ya Bapak, Bapak Yeri yang ya Bapak. Kau boleh pakai dia lebih jauh ya Bapak. Kau pakai dia Bapak yang boleh menjadi berkat dimanapun berada ya Bapak. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui dia Bapak. Engkau berkati kesehatan rumah tangganya, anaknya, semuanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Demikian juga dengan kami yang di bagian-bagian ada pelayanan
jalanan ya Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Pelayanan rumah sakit kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Setiap anak-anak-Mu yang ada di situ ya Bapak, boleh lebih dekat dan mendekat kepada Engkau ya Bapak. Engkau boleh pakai kami sesuatu ya Bapak. Kami karena kami adalah milik-Mu. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Beri kekuatan kesehatan kepada kami semua ya Bapak. Berkati setiap orang yang ada di jaringan doa sekota ini ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, jaringan sekota ini menjadi contoh ya Bapak di Sukabumi. Melalui jaringan sekota ini nama-Mu dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kami ada di jaringan doa sekota Sukabumi. Pakai kami lebih jauh ya Bapak, pakai kami semua lebih jauh ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama-Mu kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan, kami percaya gereja-gereja yang ada di kota besar maupun di kota kecil, Engkau berkati semua sehingga gereja-gereja bisa berkembang menjadi pelopor di Indonesia ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan jaringan doa sekota Tuhan yang telah Kau percayakan di kota kami. Dengan kerendahan hati saya minta ganti ide berdoa untuk JDS, setiap kegiatannya juga untuk fasilitatornya.
sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah memberikan penghiburan di dalam nama Yesus. Haleluya. We worship you. We worship you, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Roh Kudus, Roh Kudus urapi setiap kami, Tuhan. Roh Kudus rawat kami. Haleluya. Mari kita belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Kita bisa doakan teman-teman kita yang di sebelah kanan atau kiri kita. Kita doakan dan ambil beban setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kita saling mendoakan. Silakan saudara ambil dua-dua orang. Ya, sepasang-sepasang yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan saling mendoakan, saling menguatkan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Ya, belajar saling mendoakan. Belajar saudara saling mengambil beban teman-temanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, lawat setiap rancangan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa diberkati dan urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, haleluya. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Engkau ajaib. Yes. Kami percaya Tuhan mujizat terjadi. Mujizat terjadi bagi anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Lawatan Tuhan terjadi. Tuhan